dari awal sampai akhir ya, surat Al-Mulk, atau orang menyebutnya juga surat Tabarak. Ya, terdiri dari 30 ayat. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis sahihnya menyatakan, minal Qur'ani salathuna ayat syafa'at li rajulin hatta ghufirallah. Dari Al-Quran, di dalam Al-Quran ada 30 ayat, yang mana 30 ayat ini ketika kita membacanya, Allah akan memberikannya syafaat sehingga dia diampuni dari dosa-dosanya, dibebaskan dari siksa neraka. Dan dia adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Mudah-mudahan ayat yang kita baca tadi, kebaikan dan pahalanya menjadikan kita terbebas dari dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita, dan mendapatkan hak syafaat dari Rasulullah SAW di hari di mana semua manusia mempertanggungjawabkan amal ibadahnya, di hari di mana mulut kita terkunci, tangan kita berbicara tentang apa yang kita lakukan, kaki kita memberikan kesaksian kemana kita melangkahkan kaki di dunia ini. Ya. Di saat itulah semua manusia terbelalak kedua matanya, menyaksikan betapa apa yang telah mereka lakukan di dunia itu diperlihatkan oleh Allah SWT. Baik, Bapak Ibu dan Allah SWT, untuk mencoba memahamkan apa yang kita baca tadi, ada baiknya kita lihat terjemah dari ayat tadi, dari surat tadi, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah surat ini mewakili apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan menjadi penjabaran dari Quran surat Yasin ayat ke-65 ya. Kita lihat ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi, maha berkah zat Allah, biyadihil mulki, yang biyadihil mulku, yang di tangannya lah segala kekuasaan. Ayat yang pertama ini ya diawali dengan kalimat pujian kepada Allah. Ya, pernyataan Allah maha berkah, Allah maha mulia, yang memiliki segala macam kekuasaan. Kekuasaan apapun yang ada di alam semesta ini ada di tangan Allah. Manusia tidak ada yang berkuasa, yang berkuasa hanya Allah. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa tidak ada yang berkuasa di dunia ini. Bahkan kita sendiri tidak berkuasa terhadap diri kita. Allah lah yang menguasai diri kita ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla menegaskan hal ini di dalam Quran surat Qaf. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, kami, kata Allah, lebih dekat kepada dia ketimbang dia dengan urat nadinya ya. Allah lebih dekat kepada kita ketimbang kita dengan urat nadi kita sendiri, padahal urat nadi adalah punya kita. Artinya, jika kita menguasai diri kita untuk membunuh diri kita, maka Allah lebih cepat daripada itu. Allah lebih cepat daripada itu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka Allah lebih cepat dari apa yang kita mampu. Ini artinya bahwa Allah lebih kuasa ketimbang kita. Nah, maka dalam ayat ini, di dalam surat ini, Allah awali surat ini dengan kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci Allah ya, dari yang zat yang memiliki kekuasaan, yang di tangannya lah segala macam kekuasaan. Jadi manusia tidak ada yang berkuasa, yang berkuasa itu adalah Allah. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Bukti dari Allah berkuasa, Allah bisa melakukan apapun yang dikehendaki manusia. Mohon maaf, apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah bisa melakukan apapun yang dikehendakinya, Maha Kuasa. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah ya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Jika Allah berkehendak melakukan sesuatu, maka Allah Maha Kuasa dan Maha Mampu untuk melakukan apa yang Allah kehendaki itu. Baik, sebelum saya lanjut Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas ya? Wajah saya jelas Bu? Jelas juga. Baik, ini yang pertama. Luar biasa, Allah meletakkan pondasi dasar keyakinan tauhid rububiyah kita, bahwa yang berkuasa di muka bumi adalah Allah, tidak ada manusia yang berkuasa. Jangankan seorang raja terhadap rakyatnya, seorang raja pada dirinya sendiri itu tidak akan mampu berkuasa.
jika Allah menginginkan sesuatu pada dirinya. Jika ada seorang raja yang ditimpakan penyakit oleh Allah, bisakah raja itu menolak penyakit yang Allah timpakan? Tidak ada. Ini menunjukkan raja itu manusia. Dia tidak bisa melakukan apapun tanpa seizin Allah. Bahkan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya tanpa seizin Allah. Ya. Apalagi terhadap rakyatnya. Nah, maka dari itu keyakinan bagi kita, Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Mampu untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Ya. Salah satu bentuk kuasa Allah, Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Ya. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di antara kalian manusia siapa yang terbaik amalnya. Jadi kematian dan kehidupan adalah sarana bagi manusia untuk melakukan amal. Yang dengan amal itu Allah melihat siapa yang lebih mulia dan siapa yang hina. Siapa yang melakukan amal baik dan siapa yang melakukan amal jahat. Jadi hidup ini merupakan ujian. Begitu pula dengan kematian. Nah, namun menariknya di sini Allah menyebutkan kematian dan kehidupan. Jadi kematian itu makhluk Allah, kehidupan makhluk Allah. Nah, terkait dengan makhluk, berdasarkan ayat ini, di saat pertama kali makhluk hadir di dunia dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati? Dalam keadaan mati. Dalam keadaan mati. Setelah mati Allah hidupkan. Nah, maka mati dan hidup adalah ciptaan Allah. Ya, kematian dan kehidupan adalah ciptaan Allah. Yang mana bagi manusia kematian dan kehidupan ini merupakan media di mana Allah ingin menguji siapa yang terbaik amalnya. Siapa di antara manusia yang paling mulia dan siapa yang di antara manusia yang hina karena perbuatan dosanya. Ya. Jadi sekali lagi, kematian dan kehidupan merupakan cara Allah menguji kita. Tujuannya ingin tahu siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Ya. Wa huwal azizul ghafur. Allah Maha Perkasa untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Ya. Seandainya ada manusia yang berbuat melampaui batas di dalam hidupnya, Allah Maha Perkasa, Allah aziz untuk mencegah apa yang mereka lakukan. Jika ada manusia yang melampaui batas, maka Allah Maha Kuasa untuk menghentikan langkahnya. Ya. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan. Namun bagi orang yang beriman, ketika mereka sadar melakukan perbuatan dosa, nah Allah sampaikan Al-Ghafur. Betapapun Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun pada diri kita, betapapun Allah Maha Kuasa untuk mencegah manusia berbuat dosa. Tapi ingat, bagi orang-orang beriman, ketika mereka melakukan dosa, Allah memberikan satu sifatnya, Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Baik, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit yang berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan memperhatikan apa yang Allah ciptakan itu satu kegagalan, satu kecacatan. Tidak ada yang cacat dari apa yang Allah ciptakan. Allah tidak pernah menciptakan kegagalan. Adakah makhluk yang Allah gagal ciptakan? Tidak ada. Ustaz, bagaimana dengan mereka yang lahir dalam keadaan cacat? Apakah itu bukan bukti kegagalan dia diciptakan? Tidak. Ya. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun, Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa Allah adalah sebaik-baik pencipta. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha berkahlah Allah sebaik-baik pencipta. Tidak ada yang gagal dari apa yang Allah ciptakan. Lalu bagaimana Ustaz mereka yang lahir dalam keadaan tanpa kaki, tanpa tangan? Itu adalah karena perilaku orang tuanya, karena kegagalan orang tuanya, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kok bisa orang tua yang disalahkan? Bukankah manusia lahir Allah yang menciptakan? Bukankah manusia terlahir Allah yang membentuk? Betul. Tapi ada peran serta kedua orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Logikanya begini. Yang namanya manusia, yang namanya anak segala-galanya dari orang tua kan?
darah dagingnya dari orang tua. Saya bertanya pada Bapak Ibu, mungkinkah yang baik lahir dari yang buruk? Halo Bapak Ibu, masih ada? Suara saya jelas? Jelas. Bapak Ibu, mungkinkah sesuatu yang baik, yang cantik, yang indah, yang sempurna lahir dari yang kurang? Lahir dari yang buruk? Tidak. Yang baik lahir dari yang baik. Lalu bagaimana ada yang buruk dalam lahir? Itu karena keburukan keburukan orang tuanya. Apa yang mempengaruhi anak? Segala-galanya. Baik buruknya orang tua berpengaruh kepada anak. Ya. Ketika orang tuanya baik, anaknya baik. Ketika orang tuanya buruk, anaknya buruk. Nah, Bapak Ibu, ada perilaku kita yang berpengaruh kepada anak kita dalam bentuk fisik. Kenapa anak-anaknya cacat? Nah, mungkin saja ada perilaku ibunya satu dalam hal mengkonsumsi makanan minuman. Bapak Ibu rahmati Allah, pertumbuhan anak janin di dalam rahim kita itu dipengaruhi oleh asupan makanan dan minuman yang diambil oleh orang tuanya. Sebagai contoh, ketika orang tuanya pemabuk, ketika orang tuanya perokok berat, ketika orang tuanya pengguna narkotika, apakah itu tidak akan berpengaruh kepada janin? Berpengaruh Bapak Ibu. Sebentar, boleh saya berdiri? Saya berdiri Bapak Ibu ya. Saya agak susah bergaya kalau duduk. Maaf, maksud saya berekspresi bukan bergaya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua merokok, itu berpengaruh loh, jangan salah, kepada janin. Berpengaruh pada janin. Baik berpengaruh kepada fisik ataupun berpengaruh pada mental sang anak. Sekali lagi, fisik seorang anak janin, mental seorang anak dipengaruhi oleh orang tuanya. Segala-galanya dari orang tua. Maka ketika orang tua berhenti merokok, bukan untuk keselamatan dirinya saja, tetapi untuk keselamatan anak yang mereka lahirkan. Karena asupan gizi yang masuk kepada janin itulah yang akan membentuk mereka, dan mereka dibentuk oleh rumusan kekuasaan Allah. Allah sempurna menciptakan janin, tapi dipengaruhi oleh perilaku ibunya, dipengaruhi oleh perilaku ayahnya. Ketika ibunya melakukan perbuatan yang salah, maka fatal akibatnya kepada anak. Bisa jadi hormon yang dibutuhkan anak tidak sempurna, sehingga pembentukan tubuhnya pun tidak sempurna. Bisa jadi kepada pembentukan badan, sehingga sang anak cacat badannya. Jangan salahkan Allah. Allah tidak pernah gagal dalam apa yang Allah ciptakan. Ya. Jangankan menciptakan manusia, menciptakan alam semesta Allah tidak gagal, apalagi menciptakan manusia. Baik, ini maksud dari ayat yang ketiga setidaknya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan kembali, "Sumarjil basara karataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir." Ya. Ayat yang keempat. Kita percepat Bapak Ibu. Materi kita tidak berhenti di situ, tapi ada hal lain yang ingin kita fokuskan, yaitu Yaumul Hisab, hari yang keempat dari 7 hari menuju perjumpaan dengan Allah. Nah, itu ayat yang keempat. Kemudian ulangilah pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dari apa yang Allah ciptakan. Bahkan pandanganmu pun letih, lemah untuk menjangkau luasnya alam ciptaan Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita fokuskan pada kesempatan ini, Bapak Ibu bisa dilihat di dalam Al-Qur'an. Ayat yang ke-9, Bapak Ibu coba kita lihat. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Qalu, mereka berkata, bala qad ja'ana nadhir. Betul ya Allah,
telah datang kepada kami seorang nabi yang memberikan peringatan kepada kami. Apabila kami tidak mentaati Engkau ya Allah, apabila kami tidak mengikuti para nabi dan rasul, kami celaka di dunia dan di akhirat. Kami tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Kami berakhir dengan kehancuran. Kami mendengar apa yang diperingatkan oleh para nabi dan rasul yang Engkau utus kepada kami ya Allah. Fakazzabna, namun kami mendustakan para nabi tadi. Peringatan mereka tidak pernah kami acuhkan. Bahkan kemudian petunjuk mereka tidak pernah kami ikuti. Bahkan kami halang-halangi jalan dakwah mereka. Fakazzabna, ya, kami dustakan mereka. Wa qulna, dan kami katakan kepada mereka, ma nazzarallahu min syai', Allah tidak pernah menurunkan apapun di dunia ini. Tidak ada Allah itu yang kalian serukan. Itu bentuk pendustaan mereka. Maka akibatnya apa? In antum illa fi dalalin kabir, sungguh kalian berada di dalam kesesatan yang sangat besar. Maka kemudian mereka menyesal setelah mereka berada di alam barzah. Mereka menyesal setelah mereka berada di alam akhirat. Sehingga kesesatan yang mereka lakukan dulu di dunia, kesombongan yang mereka tampakkan di hadapan para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka, peringatan yang tidak pernah mereka perhatikan, membuat mereka menyesal ketika kematian sudah memisahkan mereka dari dunia. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lalu mereka berkata, law kunna nasma'u, aduhai sekiranya dahulu kami mendengar peringatan para nabi dan rasul, kami mentaati para nabi dan rasul, au na'kilu, atau kami memikirkan peringatan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan termasuk orang-orang yang menjadi penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim, maka pada saat itu mereka mengakui dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya. Fasuqal li ashabis sa'ir, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ayat inilah tema kita bingkai. Yaitu tepatnya pada saat di mana manusia menyaksikan apa yang mereka lakukan ketika di dunia, ternyata Allah perlihatkan. Ternyata Allah perlihatkan. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-65. Kita lihat di dalam surat Yasin ayat ke-65. 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu, kami tutup, ala afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah kepada kami tangan-tangan mereka apa yang telah mereka lakukan ketika mereka di dunia, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka lakukan, kemana mereka melangkahkan kaki mereka, ya, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ayat yang tadi kita bahas ini terkait dengan hari yang keempat menurut saya dari perjalanan manusia menuju perjumpaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bapak Ibu masih ingat ada berapa hari yang akan dilalui manusia setelah meninggalkan dunia ini? Ada berapa hari, Bu? Masih lupa apa sudah ingat? Sudah lupa? Pernah ingat tapi Bu ya? Pernah ya? Ibu yang di belakang sana. Ya. Pernah berapa kali barangkali membahas gini ya? Mudah-mudahan tidak bosan. Bapak Ibu, dalam seminggu ada berapa hari? 7 hari. Maka setidaknya ada 7 hari juga yang akan kita lalui sejak kita meninggalkan dunia sampai kita bertemu dengan Allah. Ada 7 hari. Ya, kalau di dunia ada Senin, Selasa, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada 7 hari. Maka begitu pula nanti di akhirat.
Sejak kita meninggalkan dunia, setidaknya juga ada 7 hari yang akan kita lalui. Hari apa saja itu? Ini harinya. Yang pertama Yaumus Sa'ah, hari hancurnya alam semesta. As-Sa'ah artinya waktu, waktu hancurnya alam semesta. Dan ini hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW sendiri tidak tahu kapan hari kiamat terjadi, tidak ada. Yang Rasulullah ketahui kiamat terjadi, satu, kiamat akan terjadi di hari Jumat. Di hari Jumat. Sekarang hari apa? Selasa. Alhamdulillah. Jumat sudah kelewat ya. Sudah kelewat. Nanti ketemu lagi. Kemudian yang Rasulullah tahu tentang kiamat, kiamat akan terjadi waktu subuh. Ya, di waktu subuh. Di mana pada saat itu manusia tidak lagi mendengar suara azan. Tidak ada terdengar suara azan. Kenapa demikian? Bisa jadi satu, masjidnya kosong karena pandemi merajalela kembali. Sehingga tidak ada yang azan di muka bumi. Nah, itu kata Rasulullah. La taqumu sa'atu hatta la tuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak terdengar suara manusia mengucapkan azan. Yang kedua, berikutnya, mohon maaf. Kiamat tidak akan terjadi melainkan orang-orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi. Betapapun imannya hanya sebesar biji sawi, Bapak Ibu. Maka manusia yang beriman tidak ada. Karena orang beriman akan dicabut nyawanya terlebih dahulu sebelum kiamat terjadi. Sehingga yang menyaksikan kiamat adalah manusia yang paling buruk, yang tidak punya iman betapapun hanya sebesar biji sawi. Berikutnya, kiamat tidak akan terjadi melainkan Al-Quran sudah diangkat dari muka bumi. Ya, Al-Quran tidak ada lagi di muka bumi. Karena kiamat merupakan bentuk hukuman terburuk bagi manusia yang sesat, bagi manusia yang ingkar di dunia. Bencana alam tidak membuat mereka taubat. Ya, gempa bumi tidak membuat mereka berhenti dari maksiat. Banjir tidak membuat mereka berhenti dari dosa yang mereka lakukan, tidak membuat mereka kembali kepada Allah. Maka kiamatlah yang akan menghentikan kemaksiatan dan dosa manusia terburuk di muka bumi. Tapi itu adalah akhir dari segala kehidupan dunia. Baik, kemudian kiamat saat itu, kata Rasulullah, terjadi ketika Quran hilang dari orang yang hafal Al-Quran. Sehingga ada seseorang yang melaksanakan sholat pun dia lupa dengan bacaan Qurannya, sehingga sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Berikutnya, kiamat tidak akan terjadi melainkan Ka'bah sudah tidak ada lagi di muka bumi. Barulah kiamat terjadi. Kapan itu? Hanya Allah yang tahu. Baik, yang kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu hari di mana manusia dibangkitkan di padang mahsyar menurut kondisi kematiannya. Rasulullah SAW menegaskan, kullun nasi yub'atsu yaumal ba'tsi kahayatim mautih. Manusia akan dibangkitkan nanti di Yaumul Ba'ats, di hari yang kedua, menurut kondisi kematiannya. Saya punya tetangga meninggal ketika sujud di rakaat terakhir sholat duha. Dibangunkan sama anaknya, "Bunda, kok lama sekali sujudnya? Bunda, nanti pusing Bunda. Dari tadi kok sujud terus? Digoyang-goyang badannya." Ketika digoyangkan, kebruk jatuh, sudah tidak bernyawa. Nah, kata Rasulullah, manusia nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar di Yaumul Ba'ats menurut kondisi kematiannya. Maka dia dibangkitkan dalam keadaan sujud. Sebelum Rasulullah diutus, ada manusia yang berzina. Seorang pemuda-pemudi terkena panah asmaranya si Kupit, kena ke hati. Maka mereka jatuh cinta. Gejala seseorang jatuh cinta, satu, demam asmara, menggigil badannya karena demam asmara. Itu gejalanya berkembang menjadi malah rindu tropik kangen. Ya. Lama dipendam itu gejala dan kangennya disimpan dalam hati, maka terkenalah dia TBC,
tekanan batin cinta. Ya. Dan itu yang dialami oleh manusia ketika memperturutkan syahwatnya. Isof dan Nailah adalah satu pemuda dan pemudi, sepasang pemuda-pemudi yang mereka terkena gejala-gejala tadi. Akibatnya apa? Mereka saling bertemu di malam hari karena takut ketahuan, lalu mereka melangkahkan kaki mereka ke Ka'bah. Malu kalau kita di sini. Kalau orang tahu kita pacaran, kita ditangkap, kita disiksa. Bayangkan Bapak Ibu, zaman jahiliyah pacaran tabu. Orang takut ketahuan pacaran. Di zaman jahiliyah, zaman sekarang, padahal dulu sebelum Rasulullah diutus, pacaran itu menakutkan hukumannya. Isof dan Nailah sudah berat hatinya, sudah terkena virus TBC, tekanan batin cinta. Mereka sudah terkena gejala marah rindu dan tropi kangen tadi. Ya, ketemulah mereka di depan Ka'bah. Tapi karena takut ketahuan, mata mereka melihat, gitu kan? Mata mengarahkan kemana mereka melangkah. Ka'bah sepi. Tahu nggak sekarang malam apa? Syahwatnya bermain. Oh iya, sekarang kan malam Rabu. Berarti Ka'bah sepi. Benar, cerdas kamu. Yuk kita ke Ka'bah. Mudah-mudahan Ka'bah pintunya tidak dikunci. Betul. Ketika mereka melangkahkan kaki ke Ka'bah, Ka'bah tidak dikunci. Dibukalah pintu Ka'bah. Isof dan Nailah masuk ke dalam Ka'bah. Ditutup pintu Ka'bah. Apa yang mereka lakukan di dalam Ka'bah, di dalam rumah Allah, mereka berzina. Bayangkan, berzina di dalam Ka'bah. Maka Allah hukum mereka menjadi batu. Diazab Allah menjadi batu. Allah abadikan kebersamaan mereka dalam zina, dalam perbuatan dosa. Besoknya orang tua mereka mencari-cari. Isof, di mana kamu nak? Nailah, tidak ketemu. Ya, begitu dicari, ini HP-nya. Coba dilihat, dibuka. Wah, mereka janjian di dalam Ka'bah. Wah, ketika ditemukan di dalam Ka'bah, mereka sudah menjadi patung dalam keadaan berzina. Dasar orang Arab jahiliyah. Sudah jelas mereka diazab Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berbahagialah kita. Putra-putri kita diabadikan kebersamaan mereka. Allah muliakan kebersamaan mereka. Sudah jelas diazab, dikatakan Allah memuliakan mereka. Ini Bapak Ibu, dahsyatnya kemaksiatan, dahsyatnya fitnah dunia, membuat manusia memandang dosa dan maksiat sebagai kebaikan. Begitulah ketika syahwat menguasai hati manusia, tidak bisa membedakan mana mulia, mana hina, mana benar, mana salah. Digergaji itu patung Isof dan Nailah dipisahkan. Patung Isof disimpan di bukit Sofa, patung Marwa disimpan di patung Nailah di bukit Marwa. Ketika ibadah haji, mereka menyatukan, mencampurkan ibadah haji mereka dengan memuliakan Isof dan Nailah. Padahal mereka dua manusia terkutuk di muka bumi, berzinah di dalam Ka'bah. Maka ketika Fathul Mekah, ketika para sahabat akan melakukan ibadah sa'i, para sahabat gak mau. Ayo kita lakukan sa'i, ikuti aku. Para sahabat diam aja. Kenapa? Ayo kita sa'i. Sebentar ya Rasulullah, apa anda tidak tahu, apa anda lupa, di bukit Sofa ada patung Isof, di bukit Marwa ada patung Nailah. Mereka berzina di dalam Ka'bah ya Rasulullah. Lalu orang jahiliyah memuliakan mereka, padahal mereka diazab Allah. Maka Rasulullah menegaskan, Allahu Akbar, kan aku sudah bilang, habis dan hancurkan semua berhala, termasuk mereka. Nah, maka dihancurkanlah patung Isof dan Nailah. Ali, hancurkan patung Isof. Sa'ad, hancurkan patung Nailah. Dihancurkanlah patung tadi,
maka kemudian Rasulullah dan para sahabat melaksanakan ibadah haji. Maka turun pada saat itu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas safa wal marwata min sya'airillah fala junaha alaikum ayyatawafa bihima. Maka tidak menjadi dosa bagi kalian untuk melakukan sa'i antar keduanya karena sudah dihancurkan. Intinya Isaf dan Nailah di yaumul ba'as akan dibangkitkan dalam keadaan berzina. Maka semua manusia akan menyaksikan mereka berzina, mati dalam keadaan berzina, dalam keadaan hina. Pertanyaannya, kematian pasti tidak bisa ditangguhkan dan tidak bisa dipajukan. Pertanyaannya, dalam kondisi apa kita mati dan di mana kita mati, itu pilihan kita. Masalah waktu Allah yang menentukan, tapi dalam kondisi apa kita yang memutuskan. Kapan kita mati, Allah yang memberitahukan, yang memutuskan, yang menetapkan. Dalam kondisi apa dan di mana kita mati, pilihan kita. Rasulullah SAW menyatakan, man ahya ala syai' mata alaih. Siapa yang dominan hidup dalam satu kondisi, maka dalam kondisi itu dia akan mati. Bapak Ibu, pilot profesinya apa? Mengendarai pesawat, membawa pesawat terbang dari satu titik ke titik yang lain. Sehari-hari dia menjadi pilot. Matinya ketika kerja jadi pilot kan? Ketika bawa pesawat, pesawatnya jatuh. Supir angkot tabrakan, mati. Nelayan di laut tenggelam. Ya. Artinya kondisi yang sering kita lakukan bisa jadi itu yang menjadi saat yang membuat kita menentukan kematian kita. Maka perbanyaklah beramal soleh, perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan berbuat baik. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan beribadah. Rasulullah SAW menyampaikan, kana rajulun yamalu bi amali ahlil jannah fakana bainahu wa bainal jannah kida shibrin. Adalah seseorang yang dia melakukan perbuatan baik sehingga jarak antara dia dengan surga hanya sejengkal. Saking solehnya dia, saking rajinnya dia ibadah, jarak antara dia dengan surga hanya sejengkal saja. Andaikan dia kepleset, kira-kira jatuhnya kemana? Ke surga apa ke neraka? Ke surga, kan tinggal sejengkal. Tapi kata Rasulullah, fayamalu bi amali ahli nar fi akhir hayati. Sayang sekali di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan dosa. Kakinya diarahkan ke tempat di mana dia melakukan dosa. Tangannya sibuk dengan dosa yang dia lakukan. Matanya mengarahkan dia ke tempat di mana dosa itu terjadi. Sayang sekali. Padahal jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Inilah dahsyatnya fitnah dunia. Padahal sudah dekat dengan surga. Tiba-tiba di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Maka apa kata Rasulullah? Dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Sayang sekali Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang namanya kematian. Waktu Allah yang menetapkan, tapi dalam kondisi apa kita mati, di mana kita mati, itu pilihan kita. Sudah dekat kepada kematian, ada undangan di HP. Kajian di Masjid Al-Murabi. Tema mulut terkunci, mulut dikunci, kaki dan tangan berbicara. Takut. Bro, ada apa? Ada konser. Di mana? Itu di mall. Siapa yang konser? Siapa Bu? Si Fulana. Mau ikut gak?
padahal sejengkal lagi menuju kematian. Nah, ada dua pilihan antara hadir ke Al-Murabi sama ke mall lihat konser. Dan ternyata yang konser itu adalah K-pop yang cantik-cantik dan seksi-seksi. Kira-kira dia milih mana? Sudah sejengkal lagi. Padahal sebelumnya dia lupa, dia sholat duha bersama kakaknya. Tapi karena dahsyatnya pengaruh media, udah deh, saya ikut kamu ke mall, pengen tahu seperti apa sih artis K-pop. Kakinya melangkah kemana? Ke Al-Murabi, ke masjid, apa ke? Nah, ke konser. Ketika dia sampai di konser, dia melihat, waduh bener bro, udah putih kulitnya, mulus lagi, cantik lagi bro, thank you bro. Nah, dalam keadaan demikian, malaikat maut datang mencabut nyawanya. Ayo, kira-kira saat itu dia, mohon maaf, dalam pandangan kita, sedang dekat ke surga, apa dekat ke neraka? Itu pilihan kita, Bapak Ibu. Maka jangan salah kita melangkahkan kaki. Jangan salah kita melakukan apa yang kita lakukan dengan tangan kita. Dengan tertipu dengan keindahan mata ketika kita memandang. Bisa jadi saat itu berada di saat yang terakhir untuk menentukan di mana tempat kita, di surga atau di neraka. Tapi sebaliknya, Rasulullah SAW menegaskan, karena rajulun ya'malu bi'amali ahli nar, adalah seseorang beramal dengan amalan ahli neraka, dosa dan dosa yang dia lakukan, maksiat dan maksiat. Betapapun ada ibadah yang dia lakukan, maksiatnya nggak pernah ketinggalan. Maka dia dikenal dengan orang yang suka STMJ. Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Saking hebat dia istiqomah melakukan dosa, jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal saja. Tinggal sejengkal saja. Namun di akhir hayatnya dia memperturutkan hati nuraninya, dia memperturutkan akal sehatnya. Duh, aku terus-terusan berbuat dosa, aku terus-terusan berbuat maksiat. Tentu ini bertentangan dengan akidahku, bertentangan dengan keyakinan yang diwariskan orang tuaku. Sebentar lagi anakku lahir, tidak mungkin nanti anakku akan mengikuti jejakku dengan perbuatan maksiat dan dosa ini. Jangan. Kalau begitu aku tidak boleh menghancurkan kehidupanku dua kali. Cukup aku yang hancur, anakku jangan hancur. Di saat itu Allah memberikan hidayah kepadanya, dan hidayah itu dia ikuti. Maka dia tidak melangkahkan kakinya ke kemaksiatan, dia melangkahkan kakinya ke amal soleh. Dia pergi ke masjid dan dia bertobat. Padahal saat itu sejengkal lagi dia menuju kematiannya. Sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan, karena rajulun ya'malu bi'amali ahli nar, adalah manusia beramal dengan perbuatan ahli neraka, dosa dan dosa, maksiat dan maksiat yang dia lakukan. Namun wa fi nihayati hayatih, di akhir hidupnya dia mendengarkan kata hatinya, dia mendengarkan nuraninya, dia mendengarkan nasihat orang tuanya. Faya malum bi amali ahlil jannah, lalu dia melaksanakan amalan ahli surga. Pergi dia ke masjid, betapapun dia malu, teman-temannya tahu dia tukang maksiat, tapi dia tinggalkan karena Allah yang melihat hatinya. Maka dia pergi ke masjid, dan apa yang terjadi? Ketika sholat baru 2 rakaat, orang lain bangkit untuk menyelesaikan rakaat ketiga, dia dalam keadaan sujud. Pernah menyaksikan? Ini kisah nyata Bapak Ibu, kisah nyata ya. Orang-orang sudah bangkit melaksanakan rakaat ketiga, dia masih sujud. Sampai selesai sholat berjamaah dilakukan, dia masih sujud. Dan ketika dibangunkan, dia sudah tidak bernyawa. Maka apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah, dia masuk surga. Karena dia mengakhiri kehidupannya dengan kebaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, kematian itu pasti dan tidak akan pernah diundurkan dan tidak dibajukan, tepat waktu. Cuma di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati, tergantung apa yang dilakukan tangan kita.
tergantung dari kemana kaki kita melangkah. Apabila kaki kita mudah kita langkahkan menuju kebaikan, maka insya Allah kaki kita pun akan mudah menuntun kita ke surga. Tapi jangan harap ketika kita susah melangkahkan kaki kita menuju kebaikan, tapi kita malah sering melangkahkan kaki kita begitu mudahnya menuju kemaksiatan, maka jangan harap kaki kita akan menuntun kita ke surga. Tidak, Bapak Ibu, pasti ke neraka. Dan itulah nanti yang akan kita saksikan ketika nanti di yaumul hisab, hari yang keempat. Di hari yang keempat inilah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, manusia akan menyaksikan apa yang dilakukannya. Ya, kita masuk pada hari yang keempat. Waktu kita sudah jam 2 lebih. Ya, yaumul hisab, hari di mana diperhitungkannya amal manusia. Di hari inilah Bapak Ibu rahmati Allah, kita akan menyaksikan satu layar lebar, di mana layar lebar itu akan memperlihatkan detik demi detik dari drama kehidupan kita di dunia. Tidak ada yang terlewatkan barang sedikit pun. Dan di saat itu manusia akan menyaksikannya. Layar itu akan memperlihatkan dua hal dari apa yang kita lakukan, kebaikan dan keburukan kita. Dan itulah yang Allah maksudkan di dalam Al-Quran, surat Al-Zalzalah. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحشر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji jawi, dia akan menyaksikan kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan keburukan walau sebesar biji sawi, dia akan menyaksikannya. Itu terjadi di yaumul hisab, di mana pada saat itu manusia akan berdiri di hadapan Allah tanpa seorang penterjemah, tanpa seorang pendamping, hanya kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu manusia memandang ke depan kepada Allah Tuhan mereka, mereka berhadap-hadapan. Tidak ada penterjemah, tidak ada teman, dan hanya kita berhadapan dengan Allah. Di saat itulah mulut kita terkunci. Di saat itu rambut kita berbicara. Ya, mata kita melotot. Betapa kebaikan dan keburukan yang kita lakukan diperlihatkan di layar lebar tadi. Tangan kita bicara, kulit kita bicara, kaki kita mengatakan apa yang kita lakukan. Di saat itulah kita menyesali diri kita sendiri, penumpang. Maka Allah pun bertanya kepada kita. Pertama, hai hambaku. Tapi sebelumnya Allah mengingatkan dulu. Di dalam Quran surat Qaf ayat ke-22, surat ke-50, ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Hei manusia, sungguh engkau melupakan hari di mana engkau akan datang menghadapku seorang diri. Engkau lupa kalau engkau akan pergi menghadap kepadaku. Engkau tinggalkan duniamu dan engkau pergi menghadapku seorang diri seperti hari ini. Engkau lupa. Fakashafna 'anka ghita'aka. Sekarang kami cabut semua hijab yang menghalangi kamu dengan akhiratmu. Sekarang kau bisa lihat ya, mana tempat kembalimu di surga, di akhirat ini. Surgakah atau nerakakah? Itu akan terjadi di yaumul hisab. Bukan hanya pada saat kita mati, tetapi juga nanti di yaumul hisab. Nah, pada saat itulah iwafillah rahmakumullah, Allah bertanya, hei manusia, aku berikan hidup kepadamu, kau gunakan untuk apa? Kau gunakan untuk apa hidupmu? Bukan
mulut kita yang berbicara. Maka diuraikanlah, nah, rambut, tangan, kakinya berbicara, anggota tubuhnya berbicara, menjawab pertanyaan Allah itu. Maka di saat itulah mata kita terbelalak, menyaksikan betapa semua yang kita lakukan detail Allah perlihatkan. Iwafillah, beruntunglah mereka yang melakukan kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya. Karena ketika Allah pertanyakan, satu, aku berikan hidup kepadamu, kau gunakan untuk apa? Yang kedua, masa mudamu kau habiskan di mana? Syababaka aina tajid? Aina ta'mal bisababik? Wa madza ta'mal bisyababik? Aku berikan masa muda kepadamu, kau habiskan untuk apa? Kau lakukan di mana? Kau lakukan apa? Kau habiskan di mana masa mudamu? Itu akan Allah pertanyakan. Yang menjawab bukan mulut kita, anggota badan kita yang menjawab. Kembali mata kita terbelalak, betapa mereka tidak lagi bisa berdusta. Yang ketiga, aku berikan harta kepadamu, kau gunakan untuk apa? Kau habiskan dengan untuk apa harta yang aku berikan? Kembali semua badan berkata. Dan terakhir, aku berikan ilmu kepadamu, kau gunakan untuk apa ilmu yang aku berikan? Iwafilah rahmakumullah. Itu terjadi di yaumul hisab. Ya, sekali lagi, saat itu mulut kita terkunci, tapi anggota badan kita yang berbicara. Maka beruntunglah mereka yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Ya, mata akan memperlihatkan kepadanya, inilah kebaikan demi kebaikan yang dilakukan. Subhanallah. Maka di saat itulah hatinya bergembira, hatinya berdegup dengan sangat tenang, jiwanya merasa tentram, karena yang terlihat ternyata kebaikan demi kebaikan. Tangan pun menyebutkan ini yang dilakukan, kebaikan ini yang dilakukan. Kaki pun mengatakan, kesini kami melangkah, ke masjid, ke majelis taklim, ya, kemana lagi? Ke tempat musibah, bersilaturahmi teman, berziarah, begitu. Tapi celaka yang ketika itu mereka menyaksikan betapa hidupnya banyak dengan perbuatan dosa dan dosa. Ya, matanya terbelalak, tangannya menyebutkan ini yang pernah dilakukan tangannya. Maka di saat itu dia mengatakan dalam hatinya, ya laitani, celakalah aku. Aduhai kiranya aku menjadi tanah, tentu tidak aku merasa berat menyaksikan keburukan yang pernah aku lakukan di dunia. Aduhai, kenapa aku melakukan itu? Kenapa aku melakukan itu? Terkutuklah diriku, terkutuklah diriku. Penyesalan pada saat itu tidak ada artinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kemudian kaki pun menyatakan, inilah yang kalian lakukan. Langkah kakimu menuju kepada maksiat, langkah kakimu lebih kepada dosa ketimbang kepada amal soleh, ketimbang kepada kebaikan. Maka rasakanlah apa yang Allah janjikan kepadamu. Maka tidak terhenti matanya menyaksikan apa yang diperlihatkan Allah dari kehidupan kita. Itu terjadi pada yaumul hisab, pada hari yang keempat, di mana dipisahkannya amal baik dan amal buruk. Maka setelah itu, ya rahmatullah, dikunci, matilah setelah semuanya Allah perlihatkan, kemudian ditimbang satu persatu. Ditimbang satu persatu di hari yang kelima. Namun sebelum ditimbang pada hari yang kelima, Allah berikan dulu catatan amalnya. Ketika dia menyaksikan catatan amalnya baik semua, ada perbuatan dosa, namun itu tidak mempengaruhi dia untuk mendapatkan catatan amalnya. Maka pada saat itu pun catatan amalnya diberikan di tangan kanannya. Ya. Pada saat itulah nanti Allah hadirkan saksi yang akan menjawab semua persidangan, yang akan meringankan perbuatannya ketika di dunia. Surat Al-Isra ayat ke-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari di mana kami panggil setiap manusia dengan pemimpin mereka. Ya, dipanggillah si fulan. Kamu pemimpin dia, betul. Apakah dia telah bersumpah setia kepadamu? Betul. Kamu siap bersaksi atas apa yang dilakukannya? Siap, ya Allah. Maka kemudian diberikanlah buku catatan amalnya di tangan kanannya. فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا.
Ketika jelas saksinya ada, pemimpinnya datang, buku catatan amalnya diberikan di tangan kanannya, maka dibukalah buku catatan amalnya. Baik fulan, yang pertama, kamu melakukan ini. Kenapa kamu melakukan ini? Ya Allah, ini saya lakukan karena engkau memerintahkan kepadaku. Bukankah begitu, wahai pemimpinku? Iya, aku mengajarkan kepada dia kalau ini adalah kebaikan yang engkau perintahkan, ya Allah. Baik, selamat. Alhamdulillah. Satu persatu, kebayang berapa lama? Satu persatu di saat kita mulai dewasa, Allah bisa amal perbuatan kita. Dan pemimpin kita menjadi saksinya. Tapi beruntung yang punya pemimpin, yang tidak punya pemimpin. Saya bertanya Bapak Ibu, ketika ini disidang, ketika ini dihisab, pertanyaan saya, siapa pemimpin yang akan dihadirkan? Apakah presiden yang harus kita taati, kata teman-teman kita, yang tidak boleh kita membantah perkataannya, betapapun dia zalim, kita harus mentaatinya? Apakah dia? Bukan. Tapi pemimpin yang kita angkat berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, pemimpin yang memimpin kita mengamalkan Quran dan sunnah, ialah pemimpin yang kita angkat sebagaimana Abu Bakar diangkat oleh kaum muslimin sepeninggal Rasulullah SAW. Pemimpin yang akan berdiri di samping kita, yang akan memudahkan catatan hisab ketika kita disidangkan nanti, adalah pemimpin yang kita angkat dan kita bersumpah setia kepadanya, yang kita jabat tangannya. Yang di atas jabatan tangan itu kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Aku akan mendengar semua kata-katamu dan aku akan mematuhi semua perintahmu selama engkau memerintahkan yang hak sesuai dengan Quran Sunnah. Aku tidak akan menyalahi perintahmu. Aku tidak akan merebut urusan dari orang yang berhak, kecuali jika aku melihat kekafiran yang nyata yang engkau lakukan. Aku cabut tanganku dari ketaatanku kepadamu. Itulah pemimpin yang akan bersaksi di hari di mana catatan amal kita dibuat. Tapi orang yang melanjutkan kesaksian Rasulullah SAW untuk mempersaksikan kita, memimpin kita dalam menegakkan Al-Quran dan Sunnah, pemimpin semacam ini yang hilang dari kehidupan umat Islam hari ini. Betapapun ada, umat Islam salah dalam memilihnya dan salah ketika siapa yang harus dipilihnya. Maka bagi mereka yang tidak punya pemimpin ini, dipersatukan oleh Allah dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah hari ini, hai para pendosa. Orang yang tidak punya pemimpin, betapapun dia baik, maka dia pun harus bersatu dengan orang-orang yang berbuat dosa. Ya Allah, tapi aku sudah berbuat dosa. Betul. Tapi kau tinggalkan, kamu salah dalam menyikapi pemimpin kamu. Kamu tidak mengikuti sunnahku ketika aku memerintahkan engkau harus hidup terpimpin dan berjamaah. Karena kaki kita salah hijrah. Betul? Kaki kita salah hijrah. Hati-hati Bapak Ibu, banyak kelompok-kelompok yang hebat tapi belum tentu selamat. Betul? Halo? Bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa? Ya. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW mengatakan, man mata bigori imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati tanpa memiliki seorang pemimpin yang akan menyaksikannya nanti di dalam rumah hisab, di saat amal ibadahnya dipersaksikan Allah, maka dia mati jahiliyah, tidak jelas dengan apa iman Islamnya diukur. Makanya jangan salah menerjemahkan ayatnya Bapak Ibu. Ada dalilnya tidak? Ada, jelas kok. Surat apa? An-Nisa, surat keempat, ayat ke-59. Silakan buka Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayat. Hai orang-orang yang beriman. Sekali lagi. Yang dipanggil siapa? Hai orang-orang yang beriman. Atiullaha
wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Maka yang tidak beriman dipanggil tidak? Tidak. Yang akidahnya ateis dipanggil tidak? Yang akidahnya komunis dipanggil tidak? Yang agamanya bukan Islam dipanggil tidak? Berarti panggilan ini untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Satu, baca dulu ayatnya dengan baik. Yang dipanggil orang yang beriman. Setelah dipanggil orang beriman, perintah turun. Apa perintahnya? Atiullah, taatlah kepada Allah. Wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul. Yang ketiga, wa atiu rasul wa ulil, tidak pakai atiu, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Hei orang-orang beriman. Berarti pemimpin yang dimaksudkan di antara kita orang-orang beriman, bukan di antara kita yang heterogen, tapi di antara kita yang Quran dan Sunnah, di antara kita orang yang beriman. Betul Bapak Ibu? Jadi bukan pemimpin yang diangkat berdasarkan pemilu, bukan. Tapi pemimpin yang diangkat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang akan mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan. Dia akan memberikan kesaksian kepada kita. Selamat orang yang jelas siapa pemimpinnya. Man yatawalla, man mutawalli fahuwa imam. Barang siapa yang memimpin, dialah pemimpin kalian. Siapa yang berkuasa, itulah pemimpin kalian. Sawa'un kana musliman aw kafiran. Sama saja, mau muslim mau kafir. Kok bisa? Lalu bagaimana dia akan bersaksi atas apa yang kita lakukan nanti di yaumul hisab? Bapak Ibu, maka dari itu jangan salah dalam memilih pemimpin, dan jangan salah ketika kita menyikapi pemimpin. Pengaruhnya nanti keselamatan kita di yaumul hisab. Selesai itu Bapak Ibu sekalian, maka ditimbanglah amal perbuatan kita di yaumul mizan, di hari yang kelima. Ya, pada saat itu dipisahkan kebaikan dan keburukan kita. Ini kebaikan, ini keburukan. Sudah selesai dihijab satu-satu, disidangkan satu-satu, selesai, baru ditimbang di hari yang kelima, yaumul mizan. Penimbangan yang sangat adil, yang ditimbang oleh sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, yang maha bijaksana, yang tidak pernah khianat kepada hamba-hambanya, Allah Azza wa Jalla. Ya, di hari yang kelima. Pada saat itulah kita akan menyaksikan bagaimana amal perbuatan kita ditimbang. Maka siapa yang amal ibadahnya lebih berat daripada keburukannya, beruntunglah dia. Barang siapa yang pada hari di mana amal perbuatannya ditimbang, lalu kebaikannya lebih berat dari keburukannya, maka kakinya akan melangkahkan, akan mengarah ke tempat dia mana akan pergi, berakhir di sana. Ya. Maka dia pun diberikan kemudahan ketika dia melangkahkan kaki jembatannya. Dia akan Allah mudahkan ketika melangkahnya. Sebagaimana kakinya mudah melangkahkan menuju kebaikan, menuju amal soleh, maka Allah mudahkan kakinya menuntunnya ke surga. Betapapun jembatan itu melintas di atas titian neraka. Ini Bapak Ibu, di mana jembatan ini melintas di atas 7 komplek neraka. Tapi karena dia gunakan kakinya untuk melangkahkan menuju kebaikan, menuju masjid, menuju amal soleh, maka di saat itu kakinya pun melangkah dengan tegap, sebagaimana dia tegap melangkahkan kaki menuju masjid, menuju amal soleh. Tangannya pun menguatkan hatinya, mantap, berkah, menyeimbangkan dirinya, karena tangannya pun dia gunakan untuk berbuat baik. Sekali lagi, apa yang kita dapatkan hari ini ditentukan oleh apa yang dilakukan dari kita di dunia ini. Di saat itu kita akan merasakan manfaat ibadah yang kita lakukan. Di saat itu kita akan merasakan manfaat dari amal soleh yang kita lakukan. Alhamdulillah, aku lakukan dengan kedua tanganku kebaikan, sehingga orang menyaksikan betapa aku membuat kebaikan dengan tanganku. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah menuntun kakiku menuju kebaikan. Apalah jadinya jika engkau tidak menuntun aku menuju kebaikan? Celaka aku di neraka sana. Dia menyaksikan orang-orang berjatuhan, tapi dia mantap melangkahkan kaki menuju surga.
Itu ya wafilah. Sekali lagi, jika kita mudah melangkahkan kaki kita menuju kebaikan, maka kaki kita pun akan mudah menuntun kita menuju surga. Tapi jangan harap jika kita susah melangkahkan kaki menuju ke masjid, menuju ke majelis taklim, tapi lebih mudah menuju kepada tempat maksiat, jangan harap kita selamat di sini. Tidak. Karena manusia tergantung dari apa yang dilakukannya. Itu ya wafilah. Baik Bapak yang mati Allah, maka bermacam-macam orang ketika itu melintas. Rasulullah SAW menyebutkan, wa minhum may yamurru kalamhil basar. Di antara manusia ada yang melintas seperti kedipan mata. Ketika dipanggil namanya oleh malaikat Fulan bin Fulan, maka dia langsung cep, sekedip mata hadir, cep. Karena dia bersegera. Ketika Allah memanggil, dia langsung bersegera memenuhi dia. Ketika Allah memanggil, dia lakukan semaksimal kemampuannya. contohnya Abu Bakar. Allah memanggil, dia penuhi. Allah meminta, dia beri semua apa yang dimilikinya. Abu Bakar melintas di tiang sirat ini seperti kedipan mata. Cet, hadir. Langsung malaikat menuntunnya. Mari, itu ada sungai kehidupan. Anda memang akan masuk surga, tapi Anda harus mandi dulu di sungai kehidupan. Maka dituntun dia menuju sungai kehidupan. Mandilah dia. Ketika mandi, dia berubah menjadi yang terbaik, sebaik amal baiknya di dunia. Secantik dan sentampan kebaikannya ketika di dunia, dia pun merubah seperti itu. Wa minhum may yamurru ila kabalki. Di antara manusia ada yang melintas di atas titian sirat itu seperti petir. Umar hadir, dia sampai ya. Secepat dia memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla ketika di dunia. Aqaruku bihi sonil jud. Di antara manusia ada yang melintas seperti menaik kuda balap. Sot, gajleng sampai. Atau seperti menaiki unta. Taat sih taat. Ayo salat. Iyalah, ayo. Santai ketika menuju kebaikan. Maka ketika dia melintas di sana kayak naik unta gitu. Ya Allah, panas sekali. Tapi masih jauh gitu. Aduh, kapan sampainya? Seperti itulah nanti di akhirat. Ya. Oh yamsi alal aqdam, atau jalan kaki. Ya Allah, kapan sampainya? Jalan kaki dia. Karena begitu susah dia menuju kebaikan. Begitu susah dia melangkahkan kakinya, dan begitu susah dia untuk bersedekah. Maka susah dia mendapatkan pegangan untuk bisa seimbang ketika melintasi titian sirat. Di antara manusia ada percaya diri, hebat dia. Sudah saat sejengkal lagi antara dia dengan tepi halaman surga. Rasulullah memanggilnya, ayo sebentar lagi antara kamu dengan saya, kamu akan sampai ke sini. Tiba-tiba seseorang menyambarnya. Sebuah tangan menyambarnya, lalu dia dibenamkan ke dalam neraka. Dia dibenamkan ke dalam neraka. Kenapa dibenamkan ke dalam neraka? Dia salah hijrah. Tobat sih tobat, tapi tidak menggunakan ilmu. Dia hanya mengikuti seseorang yang dia kagumi karena keindahan lisan menghias tipu daya. Dia tidak mencerna dengan akal sehatnya, dengan hati nuraninya setiap kata-kata yang dihiasi oleh lidah-lidah mereka. Tertipu oleh bujuk rayu mereka yang sepertinya hebat dan indah, padahal sesat dan menyesatkan. Maka tangan menyambarnya dan dia dibenamkan ke dalam neraka. Menjerit dia, ya Allah, bukankah aku di dunia sholat, bukankah dunia aku ibadah, bukankah dunia aku sedekah? Betul, tapi bukan karena aku, tapi karena kesombongan dirimu. Engkau lakukan sholat agar kau dipuji manusia, engkau bersedekah agar orang bilang kau dermawan, engkau beribadah agar orang menyebut kamu soleh, tapi bukan karena aku, wahai fulan. Dibenamkan dia ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka siapakah yang akan menyelamatkan dia ketika itu dia alami di akhirat sana?
Bapak Ibu dirahmati Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka yang seperti itu, menasib sial. Sudah beramal di dunia, hebat amal ibadahnya, namun sayang sekali kesolehannya membuat dia angkuh di hadapan manusia. Dia sudah merasa paling benar sehingga dia melecehkan orang yang berada di bawahnya. Dengan seenaknya lisannya mengatakan dan menyakiti orang yang katanya dia tidak lebih baik daripada dia. Dia seolah-olah menyatakan kalau surga dan neraka itu ditentukan oleh apa yang dia lakukan. Salah, Bapak Ibu. Ya. Dia sudah merasa kalau hijrahnya sudah benar karena ustadz-ustadz mereka hebat-hebat, hafal Quran, pandai ketika berbicara tentang Islam, tetapi tidak ikhlas dalam beragama mereka, sehingga membuat mereka sombong di hadapan orang lain. Apakah mereka merasa lebih baik daripada Rasulullah? Pada Rasulullah ketika menjadi Nabi dan Rasul, tidak sesombong apa yang mereka lakukan, tidak seangkuh sifat mereka. Justru sebaliknya, ketika Rasulullah bertemu dengan orang-orang yang suka berbuat dosa, tapi tidak membuat dia terhina di hadapan Rasulullah, justru dimuliakan di bawah hijrah, sehingga selamat dia. Ibafillah, sekali lagi, jangan salah ketika kita hijrah. Banyak tipu daya yang akan membuat kita silau. Betapa banyak ulama-ulama yang hebat ketika mereka berbicara, lisan mereka menghiasi apa yang ada, seolah-olah kita melihat mereka adalah ahli surga, padahal mereka justru menyangkakan kita di akhirat. Kenapa? Karena membuat kita jauh dari Quran dan Sunnah. Ternyata mereka memberikan petunjuk bukan dengan Quran, tapi dengan akal mereka. Ketika mereka memberikan hadis bukan dengan hadis Rasulullah, tapi pesanan dari penguasa, maka hadis-hadis yang mereka sampaikan adalah hadis-hadis yang membuat penguasa adem. Fatwa-fatwa mereka adalah fatwa yang membuat mereka penguasa senang, tapi menyakitkan bagi sesama umat Islam. Hati-hati, jangan salah hijrah. Banyak di akhir zaman seperti itu. Itulah mereka yang pada akhirnya masuk ke dalam neraka. Tapi karena masih ada amal ibadah yang lain yang Allah sukai, dia apapun akan diselamatkan dari neraka. Mereka yang sempat menikmati dulu neraka. Itu yang disebut dengan jahannamiyun. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu ya wafillah rahmakumullah, jangan salah hijrah dan jangan salah memilih teman. Karena teman akan mempengaruhi jalan yang kita lalui. Rasulullah SAW menyampaikan, adma'u mar'adinini khalili falyanzur biman yukhaliduh. Seseorang dipengaruhi agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Jangan salah hijrah dan jangan salah memilih kawan. Pastikan teman yang kita pilih adalah teman yang akan bersaksi di hadapan Allah di saat kita dibebani oleh perbuatan kita sendiri. Teman yang akan meringankan kita dengan keibadah, dengan syafaatnya, bukan mencelakakan kita karena sama-sama berbuat dosa. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka teman seperti inilah yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Ketika kita berada di neraka, dia menyebut dan memanggil nama kita, dia mengadukan kita kepada Allah. Inilah teman yang akan menyelamatkan. Karena teman kita sudah benar hijrahnya, sudah benar kemana dia melangkahkan kakinya, kajian mana yang diikutinya, dia berdasarkan Quran dan Sunnah yang membuat kita ikhlas mengikutinya. Teman yang benar adalah teman yang ketika di surga dia berkata, ya Allah, ketika di dunia aku bersama si fulan, kami kajian bersama, kami beramal yang sama. Betapapun dia lemah, tapi dia selalu mengingatkanku, dia membantuku sehingga aku bisa soleh seperti ini. Tapi aku tidak menemukan dia di surga ini. Di mana dia ya Allah? Ketika malaikat memperlihatkan betapa temannya berada di neraka, dia menjerit, ya Allah, apa artinya surga untukku seperti ini? Sementara di saat yang sama temanku disiksa di dalam neraka. Tapi teman kita adalah teman yang benar. Maka apa kata Allah? Ya fulan, karena engkau telah menapaki jalanku di dunia, karena ibadahmu ikhlas karena aku, engkau sebut aku di saat yang di saat lapang, di saat susah, engkau ikhlas memperibadatiku. Pergilah, selamatkan temanmu dari neraka. Subhanallah. Sekali lagi ya wafillah, jangan salah hijrah dan jangan salah memilih teman, karena dia bisa jadi akan menyelamatkan atau mencelakakan. Bapak Ibu rahmati Allah, sayang sekali waktunya mungkin sudah tidak cukup lagi ya. Saya inginnya membicarakan lebih banyak lagi, tapi karena waktu kita mungkin tidak cukup Bapak Ibu, inginnya kita membahas lebih lanjut tentang apa yang Allah janjikan. Namun karena waktu Bapak Ibu, suatu saat nanti kita berbahas kembali materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini.
Barangkali ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, itu saja mungkin sementara dari apa yang saya sampaikan. Intinya Bapak Ibu dirahmati Allah, mantapkan iman Islam kita ketika kita hidup di dunia ini, karena dialah yang akan mempengaruhi mata kita ketika kita melihat, dia akan mempengaruhi tangan ketika tangan kita bekerja, dan dia akan mempengaruhi kaki kemana kaki melangkah. Jangan salah hijrah, jangan cepat kagum kepada seseorang kalau belum tentu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka permudah untuk melakukan kebaikan di saat ada kesempatan, maksimalkan kebaikan di saat punya kemampuan, dan jangan memudahkan langkah kaki kita menuju dosa, karena bisa jadi dialah yang akan menuntun kita ke neraka. Yang terakhir, jangan salah memilih teman untuk hijrah, karena teman mempengaruhi bagaimana nanti di akhirat kelak. Itu barangkali dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang dari Allah, yang salah dari saya sendiri dan bersifat astagfirullahaladzim. Dan Allah wa yakum